Di tahun 1992 ada sebuah kejadian tragis. Kejadian ini perlahan-lahan justru menjadi urban legend yang terkenal di kawasan Probolinggo. Bahkan kejadian ini pun sering digunakan oleh orang tua untuk menasehati anak-anak yang bandel. Lalu seperti apa kejadian tragis yang terjadi pada tahun 1992 di kawasan Probolinggo? Di kawasan Probolinggo, tepatnya di desa Kandang Jati, ada seorang bocah bernama Faridatul atau lebih akrab disapa dengan Farida. Farida ini tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu Haryanto dan Eni Diningsih. Farida sendiri mempunyai kebiasaan untuk mengikuti pengajian di masjid yang dekat dengan rumahnya menjelang sholat maghrib. Dan ia pun akan kembali pulang selepas sholat isya. Tapi di suatu malam, ada sebuah teriakan yang menggema di penjuru desa tersebut. Ternyata teriakan itu adalah milik orang tua Farida, yang ternyata mereka mengabarkan bahwa Farida tidak juga kunjung pulang ke rumah usai pengajian tersebut. Tidak hanya panik, orang tua Farida pun menangis dan meminta bantuan kepada kepala desa serta warga setempat untuk mencari anaknya itu. Semua orang kemudian mencari Farida. Mereka sudah mencari ke pelosok kampung dan rumah-rumah warga setempat di sana. Akan tetapi, usaha mereka ini tidak juga membuahkan hasil. Pencarian Farida pun berlangsung kurang lebih selama 6 jam kala itu. Ketika kepala desa ini masih berusaha untuk mencari Farida di beberapa rumah warga, secara tidak sengaja, sang kepala desa justru menyenggol sebuah tampah yang ada di atas baskom. Kagetnya bukan main ketika kepala desa tersebut tidak sengaja juga melihat adanya sebuah potongan tangan di dalam baskom tersebut. Tidak jauh dari baskom itu pun terlihat ada sebuah sendal anak kecil di dekat sebuah tungku. Nah, kejadian ini itu terjadinya di belakang rumah Mbah Sujiwo, atau para warga desa sering memanggilnya Mbah Jiwo. Rumah Mbah Jiwo ini memang kebetulan terletak sekitar 15 meter dari rumahnya Farida. Kepala desa itu tetap tenang dan tidak panik. Ia kemudian menghampiri nenek tersebut dan bertanya mengenai jasad yang dia temukan. Mirisnya, kala itu Mbah Jiwo mengatakan jika jasad tersebut memanglah milik Farida. Sebenarnya Mbah Sujiwo sendiri merupakan seorang nenek-nenek biasa di desa tersebut. Tapi menurut keterangan, katanya suatu hari Mbah Sujiwo ini mendapatkan sebuah panggilan goib yang memintanya untuk memakan daging anak kecil. Awalnya Mbah Jiwo ini menghiraukan suara tersebut. Akan tetapi, Mbah Jiwo nyatanya menuruti bisikan tersebut. Nah, di malam itu, Farida sengaja datang ke rumah Mbah Jiwo. Yang nyatanya lagi, Farida ini merupakan cucu dari Mbah Jiwo. Farida datang untuk bertemu dengan sang nenek. Seperti biasanya, Farida ini pun memang sering bermain di rumah Mbah Jiwo. Mbah Jiwo pun sering memberikan kerak nasi goreng seperti biasa kepada Farida. Tapi pada saat Farida sedang mampir di malam itu, panggilan goib tersebut pun kembali muncul di telinga Mbah Jiwo. Entah apa yang Mbah Jiwo pikirkan. Kala itu Mbah Jiwo yakin harus memakan daging anak kecil. Akhirnya Farida diminta oleh Mbah Jiwo untuk tidur di atas lantai yang masih terbuat dari tanah. Farida yang dengan polosnya pun menuruti perintah neneknya itu. Tiba-tiba Mbah Jiwo menikam Farida. Dari situlah Mbah Jiwo pun bukannya semakin sadar atau menghentikan perbuatannya. Mbah Jiwo malah semakin menggila. Tubuh Farida yang sudah tidak bernyawa ini dibawa keliling rumah Mbah Jiwo sebelum akhirnya jasadnya dimutil menjadi 79 bagian. Tidak hanya dimutil, Farida pun dikuliti tubuhnya hingga pukul 10 malam. Setelahnya, Farida dibuat menjadi gulai. Ternyata bisikan-bisikan goib yang selalu didengar oleh Mbah Jiwo ini dikarenakan Mbah Jiwo sendiri mempunyai gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang dialami Mbah Jiwo usai kematian kakaknya 20 tahun yang lalu. Dari situlah Mbah Jiwo mempunyai tingkah laku yang aneh.
Pihak Kapolres Probolinggo pun membenarkan jika Mbah Jiwo mempunyai gangguan jiwa. Mbah Jiwo pernah mencegat orang-orang yang lewat depan rumahnya. Bukan itu saja, Mbah Jiwo pun pernah memukul ibu dan anak perempuan yang suka melewati depan rumahnya. Tapi di sisi lain, orang tua Farida ini merasa terguncang atas kematian sang putri. Apalagi ayah Farida yang tidak terima jika anaknya harus meninggal dengan cara yang amatlah begitu tragis. Menurut informasi juga, orang tua Farida ini mengalami rasa yang traumatis begitu hebat. Setiap sedang makan, mereka ini akan mengingat putrinya yang sudah termutil oleh Mbah Jiwo. Nah, kisah tragis inilah yang menjadi sebuah urban legend di kawasan Probolinggo yang akan digunakan orang tua terhadap anak-anaknya apabila mereka ini tidak nurut atau nakal.